Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rahmat Fauzi, tetap di channel Psikolog Kabupaten Kediri dalam konten khusus podcast series. Oke teman-teman, hari ini kita akan ngebahas tema yang sangat penting sekali untuk para remaja di seluruh dunia dan juga anak-anak muda yang baru menikah nih. Nah, pastinya saya hari ini tidak sendirian, saya sudah ditemani oleh Ibu Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. Selamat pagi Bu Retno. Selamat pagi Mas Fauzi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelihatannya segar sekali Bu hari ini. Alhamdulillah. Hawanya ini energik sekali Bu Retno hari ini ya. Betul, agak mendung-mendung sedikit tapi tidak mengurangi rasa tetap semangat Bu ya. Oke, baik Bu Retno. Jadi kalau untuk sesinya Bu Retno ini kesehatan keluarga dan gizi, betul Bu ya? Betul ya. Nggih. Kalau lingkupnya Bu Retno, jadi di lingkup Jadi cukup besar sekali di seksi saya kesehatan gizi, kesehatan keluarga dan gizi itu merupakan siklus kehidupan manusia. Jadi dimulainya masa konsepsi atau dimulai janin itu tumbuh dalam rahim seorang ibu sampai dengan usia lanjut. Jadi ada perkembangan-perkembangan di situ jadi ada. Ketika masih dibuat pun itu sudah dibahas oleh seksinya Bu Retno. Ya, jadi masih dibuat pun itu sudah menjadi seksi kami sampai orang itu menjadi lansia dan kemudian siap untuk menjadi lansia yang berkualitas, tidak lansia yang membebani masyarakat atau keluarganya. Wah, hebat sekali ini ya. Jadi seksi yang sangat lengkap sekali ngebahas tentang kesehatan mulai dari masih jadi embrio, belum dibuat begitu mungkin, sampai akhirnya menutup usia. Begitu betul sekali. Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang sesuatu yang lebih spesifik Bu Retno. Jadi kalau kemarin saya sempat nyari-nyari informasi di internet, kalau mungkin Bu Retno ngebahasnya tentang kehamilan setelah menikah gitu nggih. Nah ini yang kemarin saya lihat berita-berita di internet itu banyak sekali kasus kehamilan yang ternyata bukan terjadi setelah menikah, tapi sebelum menikah Bu Retno. Sebelum menikah. Kalau menurut Bu Retno Bu, ini sesuatu aib yang harus ditutupi atau masalah yang harus diatasi Bu? Terima kasih Mas Fauzi. Jadi teman-teman remaja, adik-adik saya tercinta, suatu kehamilan itu adalah seharusnya adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang didambakan seorang perempuan. Di kehamilan yang bagus itu adalah kehamilan yang direncanakan, tidak hanya syukur ijol sandal atau sekedar itu. Ini memang pengetahuan teman-teman kita, adik-adik kita, teman sebaya kita memang harus ditingkatkan di sini. Kehamilan di luar nikah adalah aib. Itu ada tanda kutipnya bagi siapa dia. Tetapi kalau kami bagi dari kesehatan itu bukan merupakan suatu aib. Bagi kami tetap kehamilan adalah suatu anugerah dari Yang Maha Kuasa. Karena itu kita harus membimbing adik-adik kita kalau dia sudah memang hamil di luar nikah. Jadi kalau ngomong itu memang panjang sekali Mas Fauzi. Ini sebetulnya kehamilan sendiri itu adalah ada syarat-syaratnya. Jadi kalau kita mau hamil harus direncanakan, harus ada syaratnya. Kita harus ideal dulu. Bagaimana sih kehamilan kita memulai menjadi sesuatu orang tua, menjadi orang tua yang ideal itu, yang nantinya akan didambakan seorang anak, seorang generasi. Jadi hamil pun harus direncanakan Bu. Betul, ini harus direncanakan. Jadi harus ada syarat-syaratnya. Kita sekarang sudah ada di era digitalisasi, sudah ada aplikasi-aplikasi apa saja, itu ada semuanya. Bisa lewat aplikasi itu kita nanti akan tahu apakah saya saat ini sudah siap hamil atau tidak. Karena itu kalau belum siap hamil ya kita siapkan, kita benahi bagaimana reproduksi laki-laki dan perempuannya. Jadi kita memang harus memulai sex education ini sejak awal sedini mungkin sehingga remaja-remaja nanti bisa merencanakan kapan dia mau hamil. Bukan karena hamil itu atau karena hubungan seks dia tidak tahu itu menyebabkan kehamilan. Karena beberapa penelitian yang sudah dilakukan ternyata mereka remaja kita tidak tahu bahwa hubungan seks itu bisa menimbulkan suatu kehamilan. Dan kita tidak bisa berbohong, memang sekarang semuanya serba luar biasa sekali informasi itu
bisa diakses siapa saja, karena itu memang kita harus betul-betul mempersiapkan seorang remaja itu yang nantinya bisa melahirkan generasi yang berkualitas. Nah, Iya. alangkah lebih indahnya lagi kalau suatu kehamilan itu didahului dengan pernikahan dulu, ya. Jadi Oke. ada ijab kabulnya sehingga Nah. nanti sama-sama ada yang bertanggung jawab dari laki-lakinya. Jadi Ya, jadi benar-benar sudah direncanakan betul, kalau nanti nggih. akan punya anak, seterusnya akan jadi siap jadi orang tua begitu, Bu nggih? Betul, nggih. Nah, yang jadi masalah Bu Retno, jadi kemarin dari kasus-kasus yang ada ini ternyata cukup tinggi Bu, angka kehamilan pada remaja, dan ini yang jadi masalah mungkin belum menikah Bu. Jadi saya yakin sekali dengan kondisi seperti itu mereka pun tidak siap sama sekali. Nah ini dampak negatif yang mungkin bisa terjadi Bu. Iya, jadi dampak negatifnya sendiri banyak sekali. Kita tahu bersama 2 tahun ini kita masuk di betul-betul ujian bagi kita di era pandemi ini, di mana kita sekolahnya libur, kemudian Nah, juga betul sekali, Bu. nggih, pakai semuanya ada di rumah dan sebagainya. Tapi memang data dari kami, data dari Pengadilan Agama 2 tahun ini memang angka pernikahan yang minta izin ke Pengadilan Agama itu luar biasa banyaknya. Kemudian beberapa juga kasus kami yang usia kehamilan 15 tahun yang dulunya mungkin agak jarang, nah ini mulai banyak lagi. Alasannya banyak, kami sudah meneliti juga di beberapa wilayah puskesmas kami. Alasannya memang bosen di rumah terus, bosen tidak punya teman dan sebagainya. Ya masuk akal juga, karena Iya. memang kita dibatasi semuanya. Sedangkan dampaknya ketika kita melaksanakan atau ada kehamilan di luar nikah atau kehamilan yang tidak direncanakan sangat banyak sekali. Tentu dampaknya ada dampak psikologis, juga dampak biologisnya juga ada, karena sesuatu kehamilan harus direncanakan. Salah satu syarat untuk bisa hamil itu usianya seharusnya adalah 20 tahun ke atas atau sebelum 20 tahun ke 35 atas, tahun. Kenapa harus 20 tahun ke atas bagi yang perempuan? Supaya organ reproduksinya di situ siap untuk menerima pembuahan. Selain itu psikisnya nanti juga siap, dia akan menjadi seorang ibu. Jangan sampai nanti anak melahirkan anak. Nah, jadi anak-anak semua nantinya. Nah, itu Iya. kalau memang sudah terjadi ya itu Iya. harus kita openi ya. Tetap kita harus menganggapnya anak kan tidak punya dosa, nggih Mas Fauzi ya. Tetap kita harus openi bagaimana supaya anak ini nanti tidak bermasalah di kemudian harinya. Juga ibunya harus tetap kita openi supaya ibunya nanti bisa melanjutkan kehidupannya setelah hamil, kemudian dia bisa menjadi orang tua, bisa menjadi belajar kembali dan sebagainya. Jadi itu salah satu syarat-syarat untuk bisa hamil. Selain itu syaratnya yang lain ada, jadi seorang ketika hamil dia harus betul-betul fisiknya bagus. Ya, harus periksa ke puskesmasnya, harus dilihat apakah dia menderita penyakit dan sesuatu, misalkan dia menderita diabetes. Nah, dia harus Iya. diobati terlebih dahulu supaya nanti bayi yang dilahirkan itu tidak ada risiko untuk diabetes dan sebagainya, supaya juga janin yang dikandungnya nanti tidak meninggal di dalamnya. Kalau ibunya hipertensi, kita akan siapkan juga supaya tensinya stabil dulu. Nah, itu ya, jadi banyak sekali. Kemudian juga ada syaratnya. Syarat yang lain biasanya kan remaja putri kita sekarang pinginnya adalah seperti film Korea itu nggih, yang kecil-kecil, ramping-ramping. Nah, itu Diet-diet elastis. diet-diet Waduh, ya, ini. itu ya, diet-diet itu. Nah, sekarang kita mulai membiasakan 3 bulan sebelum menikah harus kita ukur dulu lingkar lengan atasnya diukur dulu, harus 23,5 cm. Waduh, Kenapa? Ini kategori gendut dong Bu kalau kayak gitu ya. Supaya nanti tidak melahirkan anak yang stunting, tidak Itu melahirkan generasi yang berkualitas. Jadi kalau yang kurus banget harus kita gemukkan dulu. Loh, Bu, Ya. saya jadi penasaran nih Bu, ini teman-teman banyak yang belum paham tentang apa itu stunting Bu. Oh ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu Bu. Ya. Dari stunting tadi ternyata dari mungkin berat badan yang tidak ideal untuk hamil gitu nggih. Betul, Ternyata nggih. bisa menimbulkan atau bisa berdampak pada stunting pada anak gitu nggih. Betul. Jadi kehamilan di luar nikah ini juga salah satu problem kita nanti ketika dia akan berdampak melahirkan anak yang berat badan lahir rendah, kemudian dia akan diteruskan kemudian menjadi gizi buruk dan stunting. Karena itu kehamilan harus betul-betul direncanakan. Status ibunya diketahui dulu, dia gizinya kurang apa tidak. Kalau terlalu kurus digemukkan dulu supaya lingkar lengan atasnya
gizinya 23,5. Itu salah satu indikator bahwa gizinya terpenuhi dan siap untuk hamil gitu. Kemudian gitu ya. kalau terlalu gemuk, ya kan ada kan remaja kita yang gemuk gitu. Oh, Nah, kita iya. akan kurusin dulu, akan kurusin dulu. Dikurusin Bu ya kalau Iya, gemuk itu. iya. Waktu Karena hamil dikurusin betul ya, karena nanti kalau terlalu gemuk berisiko juga dia untuk hamilnya. Mungkin Hmm. resikonya nanti menjadi hipertensi dan sebagainya sehingga mengganggu semuanya. Karena itu suatu kehamilan memang betul-betul harus direncanakan gitu ya. gitu. Jadi dampaknya banyak sekali gitu, terutama kalau kita melihat tentu kita dampak ke belakangnya angka kematian ibu kita, angka kematian bayi kita akan meningkat, juga Nggih. angka stuntingnya akan meningkat gitu. Kalau boleh tahu Bu, mungkin untuk di tahun-tahun ini angka kematian ibu pasca melahirkan tadi berapa persen mungkin Bu, atau berapa Baik, terima jumlahnya? kasih. Kemarin kami sampai akhir bulan ini, karena memang kita ketahui bersama pandemi 2 tahun ini memang semua aspek kesehatan kita mau tidak mau kita bilang memang morat-marit. Banyak masyarakat yang enggan ke fasilitas kesehatan karena Iya. takut tertular. Kemudian juga program-program dari pusat membatasi kita untuk turun atau untuk bertatapan langsung dengan ibu hamil dan sebagainya. Karena itu tahun ini sampai akhir tahun ini kami meningkat dari tahun lalu. Kalau tahun lalu hanyalah 19 ibu yang meninggal, tahun ini sudah ada 25. 25 ya. 25 itu sejak 2021 ini Bu. Iya, bukan angka yang kecil. Coba bayangkan kalau kita menaikkan elep, 2 elep itu. Waduh, Kalau kita nggih, Bu, nggih. jejer-jejer. Apalagi itu belum bayinya Mas Fauzi. Nggih. Kan ini meningkat juga bayi saya sampai akhir September atau Oktober ini kami kematian bayinya sudah 120 lebih. Masya Allah. Itu luar biasa sekali. Kami memang harus dari program kami memang harus mulai bangkit semuanya. Iya. Harus mulai menata kembali. Kita harus melakukan pendekatan kepada mulai dari remaja sampai lansianya Iya, juga. jadi memang karena lonjakan kasus COVID kemarin ini ternyata dampak untuk kematian ibu dan bayi ini sangat tinggi Bu ya. Luar biasa sekali. Jadi penyebab kami 65%-nya COVID. COVID ya. Mungkin karena kebijakan yang dulu kan belum ada vaksin untuk ibu hamil. Nah, setelah ada vaksin ibu hamil ini angka kematian kami COVID tidak ada. Setelah tervaksin ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bu Retno, kita kembali mungkin tadi terkait dengan masalah kehamilan pada pranikah gitu ya. Kehamilan yang terjadi di luar nikah. Kalau mungkin di Bu Retno ini kan ada pendataan biasanya di desa, misalkan ada warganya yang hamil didata oleh bidan desanya, begitu Bu nggih? Iya. Nah, kalau ternyata konteksnya adalah kehamilan di luar nikah yang tentunya tidak direncanakan sebelumnya, begitu Bu nggih? Ini Bu Retno, apakah ada datanya juga Bu di Kesga? Ya, semua data kehamilan kami insya Allah ada. Tapi memang ada beberapa yang tahu-tahu ke tempat pelayanan kesehatan sudah mendekati persalinan. Nah, jadi kita tidak bisa mengikuti perkembangannya mulai awal. Jadi untuk para remaja kalau memang sudah hamil, ya sudah. Kita akan memulai dengan jalan yang benar. Karena itu ya sudah terus terang ke orang tua, periksakan kehamilannya sehingga nanti kita bisa mengejar ketertinggalan kesehatan yang ada di ibunya. Kita bisa openi bayinya, bisa openi ibunya nanti. Ibunya begitu Bu nggih. Nggih. Baik Bu Retno, terima kasih sekali. Jadi memang kesehatan ibu dan anak ini juga penting dipelajari sebelum menikah Bu nggih berarti? Betul nggih. Setelah menikah pun ternyata juga sangat penting sekali. Dan kondisi yang kegawat daruratan mungkin pada saat persalinan. Jadi kami di PSC 119 kita juga ada pelayanan terkait dengan emergensi maternal Bu. Misalkan nanti ada gawat daruratan, ada proses persalinan yang terjadi di rumah misalkan seperti itu, dan kondisinya mungkin masih di radius sekitar Katang, Kediri, Ngasem begitu Bu nggih. Nanti kita dari teman-teman PSC siap melakukan rujukan 24 jam Bu. Oh, alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah. Nanti ke depan mungkin kita bisa bekerja sama seperti itu Bu nggih. Iya, terima kasih sekali Mas Fauzi. Jadi memang kerjasama itu yang kita harapkan sehingga akses untuk mendapatkan pelayanan yang lebih tinggi bisa segera didapatkan oleh ibu hamil. Nggih, terima kasih Bu Retno. Baik, mungkin sebelum kita tutup untuk sesi diskusi hari ini Bu, mungkin ada pesan Bu Retno untuk para remaja terutama
yang masih belum cukup umur untuk menikah, begitu Bu Retno nggih. Tapi kayaknya keinginan untuk penasaran dengan hal itu karena mungkin angka-angka remaja di usia-usia remaja itu sangat penasaran Bu Retno, seperti itu nggih. Mungkin pesannya Bu Retno untuk para remaja yang masih belum genap 20 tahun tapi sudah penasaran dengan hal-hal yang berbau seksual begitu mungkin. Seperti apa Bu? Baik, para remaja sekalian, anak-anak saya semuanya, tetap semangat kalian, nggih. Walaupun apa yang terjadi, kalian adalah generasi yang nantinya adalah dambaan kami semua. Kita di Indonesia akan menjadi akan mendapatkan generasi emas pada tahun 2030 ke atas, dan kalianlah yang akan menjadi generasi generasi emas itu. Karena itu remaja-remaja mungkin kalian bisa lebih dekat dengan tenaga kesehatan, kemudian bisa juga mungkin bertanya kepada tim PKPR kami yang ada di puskesmas, atau juga kami sudah bentuk di tiap sekolah itu UKS, kemudian ada Big Air ya untuk konsultasi remaja dan sebagainya. Kalian bisa berkonsultasi itu. Kalau tidak, bisa langsung komunikasi dengan kami. Ada juga Pak Fauji, silakan ke kami juga langsung bisa Pak Fauji ya. Jadi tetap para remaja haruslah berpegangan pada iman, harus berpegangan pada akhlak yang baik, karena suatu negara akan runtuh apabila remajanya itu tidak bisa mewujudkan semua apa yang dicita-citakan dalam sendi-sendi agama. Itu saja Mas Budi. Baik, terima kasih Bu Retno, pesan yang sangat luar biasa sekali lagi untuk para remaja di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Kabupaten Kediri. Pastinya untuk tetap menjaga iman, tetap kuat, tetap sehat. Kita pastikan bahwa proses menikah, proses melahirkan, proses kehamilan itu semuanya butuh proses, harus disiapkan. Bisa dari status gizinya, bisa dari persiapan psikologisnya dan lain-lainnya. Jadi tetap semangat buat teman-teman semuanya. Terima kasih Bu Retno sudah berkenan hadir di tengah-tengah kami, meluangkan waktunya. Mungkin yang hari ini ada agenda sampai akhirnya rela untuk datang ke kantor PSC seperti itu. Terima kasih Bu Retno. Sampai ketemu lagi dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.